Faktor-faktor laju reaksi. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Kalau dia konsentrasi, itu berarti mengenai molaritas, yaitu N per V. Nah, di sini kita membahas tentang si N. N itu adalah mol, ya kan? Artinya di sini juga termasuk jumlah partikel. Semakin besar molaritas, maka tumbukan yang terjadi karena jumlah partikelnya banyak, maka tumbukannya itu akan semakin banyak juga. Maka maka kecepatannya itu juga akan semakin besar. Kalau molaritasnya kita buat kecil atau encer, maka kecepatannya juga akan semakin kecil karena jumlah partikelnya itu sedikit sehingga tumpukan yang terjadi tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, ada hubungannya dengan luas permukaan. Nah, luas permukaan di sini itu berarti merupakan bidang sentuh dari partikelnya. Bidang sentuh partikel. Nah, misalkan ini ada kubus lah, ibu buat ya, kubus. Maka dalam kubus ini permukaannya itu hanya ada 6 sisi ya. 1 2 3 4 5 6. Pokoknya 6 lah dia, seperti yang kalian ketahui. Bayangkan kalau misalkan kubus ini yang awalnya dia 1, ibu potong-potong, jadi dia lebih banyak lagi. Lebih banyak. Misalnya kita potong-potong jadi seperti ini. Nah, awalnya dia hanya bisa kita sentuh dari 6 sisi. Ini menjadi lebih banyak sisi yang bisa kita sentuh. Artinya, semakin dalam jumlah yang sama, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil bidang sentuhnya. Jadi kalau dia luas permukaannya besar, maka lajunya semakin cepat. Jika luas permukaannya kecil, maka lajunya akan semakin kecil. Itulah dia. Jadi lebih cepat kita kalau mereaksikan bentuknya kecil dibandingkan yang besar. Contoh, kalau kita memasak, biasanya kayak misalnya sayuran lah ya kan. Kalau misalnya sayurannya kita potong-potong, itu akan lebih mudah untuk dimasak, mudah pula untuk matangnya gitu. Sedangkan kalau yang dia utuh, dia lambat untuk dimasak. Yang ketiga, itu ada faktor dari katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi, tanpa ikut bereaksi. Kok bisa dia mempercepat reaksi? Caranya adalah si katalis ini menurunkan yang namanya energi aktivasi. Jadi tidak perlu lagi dia energinya besar, sudah bisa mencapai adanya reaksi. Lalu si katalis ini ada dia lawannya. Istilahnya adalah inhibitor, yaitu kebalikannya. Kalau katalis bisa mempercepat, kalau ini adalah zat yang memperlambat. Karena ada sebagian memang reaksi itu yang harus dibuat lambat agar dia bisa bisa diamati gitu. Zat yang memperlambat reaksi. Yang keempat dan yang terakhir ada suhu. Nah, suhu
itu berhubungan dengan energi kinetik. Jadi, jika suhu naik, maka energi kinetik berarti energi pergerakan dari partikel. Energi kinetiknya juga akan naik, sehingga partikel-partikelnya itu akan semakin cepat untuk bergerak. Karena dia cepat bergerak, maka tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau kita turunkan suhunya, berarti pergerakannya atau energi kinetiknya akan semakin menurun, kecil dia. Maka dia lambat pergerakannya sehingga lajunya semakin lambat. Nah, khusus untuk suhu ada perhitungan. Jadi, pada umumnya setiap kenaikan 10 derajat Celcius suhunya, maka laju akan lebih cepat 2 kali lipat. Ini pada umumnya. Nah, jadi rumusnya itu kalau kita mau mencari persamaan laju terakhir, Vt sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10. Kalau kita hubungkan dengan waktu terakhir sama dengan waktu awal. Karena waktu dengan laju itu berbanding terbalik, maka ini jadi 1/2 kali delta T per 10. Ini pangkat ya, 1/2 pangkat delta T per 10. Tapi ada juga yang tidak berdasarkan ketentuan ini. Jadi kalau misalkan gini, setiap kenaikan T action, ya kan? Artinya derajat Celcius di sini berapapun dia, maka laju akan meningkat atau lebih cepat meningkat misalkan X kali lipat. Jadi kalau seperti ini bisa kita buat persamaan umumnya. V sama dengan V akhir sama dengan V awal kali X kelipatannya delta T per T aksennya. Berapa dia kenaikannya, di situ kita buat di sini. T akhir sama dengan T awal kali 1/X pangkat delta T per T aksen. Gitulah kira-kira. Ini adalah contoh dari perhitungan laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Di sini, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 3 kali lipat. Berarti ini menjadi T aksen, ini menjadi X, ya kan? Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 9 menit. Waktu reaksi yang diperlukan pada suhu 80 derajat Celcius adalah. Nah, jadi di sini buat diketahui T aksennya itu 20 derajat Celcius, X-nya itu sama dengan 3. Baru pada suhu 20 derajat Celcius, berarti itu T1. Berarti T awalnya sama dengan, atau T0-nya itu sama dengan 20 derajat Celcius. T1 lah ya teman ya, T1. Lalu katanya berlangsung pada suhu waktu 9 menit, berarti T awalnya 9 menit. Jika
Suhunya itu berarti T2 80 derajat Celcius. Ditanya berapa T akhirnya, berarti T akhir. Jawab. Kita ke rumus yang mana? Yang ada T akhir sama dengan T awal kali 1/X pangkat delta T per T, ya kan? Jadi T 0-nya itu 9 menit, 1/X nya itu 3, delta T-nya berarti T2 dikurang T1, sedangkan T aksennya adalah 20 derajat Celcius. Sehingga 9 dikali 1/3 pangkat T2-nya 80, T1-nya 20 per 22 T aksennya. Jadi hasilnya 9 kali 1/3, terus 80 kurang 20, 60 bagi 2 berarti 3. Jadi 9 kali 1/27 sehingga hasilnya 1/3 menit. Bisa kita katakan semakin tinggi suhu semakin cepat reaksi, ya kan?